Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh barokah ini. Di rumah Allah kita kembali bersimpuh, kembali kita duduk di majelis ta'lim dalam rangka menguatkan iman kita, dalam rangka mengokohkan keimanan kita, sehingga dengan ta'lim ini kita berharap menjadikan hidup ini lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup ini menjadi lebih bermanfaat bagi kita, diri kita masing-masing dan juga orang-orang yang di sekitar kita. Dengan ta'lim yang tadinya kasar menjadi lembut, dengan ta'lim yang tadinya bodoh menjadi mahir, menjadi alim, menjadi orang yang tahu, dengan ta'lim yang tadinya malas menjadi semangat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga semoga kepada siapapun umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum para jemaah sekalian. Kita akan lanjutkan kajian duha kita, kajian tafsir Quran. Alhamdulillah, inilah kita sudah menyelesaikan tafsir surah An-Naba dan surah An-Nazi'at. Sekarang masuk kepada tafsir surah Abasa. Berarti surah Abasa surah yang berapa ini? An-Naba 78, An-Nazi'at 79, berarti Abasa surah ke 80. Surah ke 80 dalam Al-Quran, surah Abasa. Alhamdulillah juga kita tidak terasa sudah masuk ke Kamis Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Artinya sebentar lagi habis Jumadil Akhir apa para jemaah? Pemenung baik. Tidak mikir atau tidak hafal atau masih di rumah belum di sini. Habis Jumadil Akhir apa? Sya'ban. Habis Sya'ban, Rajab dulu atau Sya'ban dulu? Rajab dulu. Rajab, Sya'ban baru Ramadan. Ya. Jadi sebentar lagi masuk bulan Rajab. Tidak terasa akhir Ramadan kurang lebih berapa hari lagi? Ya, kurang lebihnya 2 bulan. Ya, 2 bulan kalau dihitung dari Jumadil Akhir ini. Jumadil Akhir, Rajab, kemudian Sya'ban, terus Ramadan. Nah, mudah-mudahan di bulan-bulan sebelum Ramadan tiba kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin, ya, agar kita senantiasa bisa menjalankan Ramadan ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena para ulama mencontohkan kepada kita ketika di bulan Ramadan mereka itu adalah tinggal menanam dari amal solehnya yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, ya.
Maka mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan amal-amal saleh di bulan Ramadan. Makanya disebut bulan Ramadan itu bulan untuk memetik hasilnya. Maka jadikan ada program-program yang kita kejar, yang kita raih dalam amal saleh ini, karena belum tentu umur kita akan sampai pada Ramadan juga. Paling tidak sudah mempersiapkan. Nah, para jemaah rahimakumullah, maka di antara salah satu yang menguatkan agar kita Ramadannya lebih baik adalah kita mentadabburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lebih maksimal dalam setiap melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita paham tentang tujuan, kita paham ayat itu yang kita baca dan sebagainya. Baik, barakallahu fikum para jemaah sekalian. Sebelum kita masuk kepada tafsir surah Abasa ini, kita akan sama-sama baca dulu di ayat pertama sampai dengan ayat 10. Yang punya diktatnya bukan di halaman 38 atau bukan di mushaf, di HP juga boleh. Kita baca bersama-sama surah Abasa di ayat pertama sampai dengan ayat 10 saja dulu. Ya. Silakan Ibu Ustazah untuk memimpin bacaan surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasadda. Fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Fa anta 'anhu talahha. Fa anta 'anhu talahha. Alhamdulillah, Allahumma rahmana bil Quran. Surah Abasa berjumlah berapa ayat, Ibu? 42 ayat. Surah Abasa jumlah semuanya 42 ayat. Di mana surah Abasa diturunkan? Yaitu di Mekah. Makanya disebut surah Makkiyah. Ya. Ya, surah Abasa terdiri dari 42 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah An-Najm. Dinamai Abasa, ia bermuka masam.
Jadi makna abasa itu bermuka masam. Bermuka masam itu seperti apa sih? Ya, intinya bermuka tidak menyenangkan. Diambil dari kata perkataan abasa yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan kemudian berpaling. Siapa dianya di sini? Nah, nanti kita akan bahas. Surah Abasa ini Allah turunkan berkenaan dengan sebuah peristiwa yaitu dalam buku disebutkan sebab diturunkannya ayat-ayat yang mulia ini adalah ketika ada seorang mukmin yang buta bernama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya dan belajar kepada beliau. Dalam waktu bersamaan datang pula seorang kaya kepada beliau. Ketika itu Rasulullah SAW sangat antusias menunjuki ke jalan hidayah. Maksudnya antusias terhadap orang yang kaya yang datang ini dari kalangan Quraisy. Hati beliau lebih condong kepada orang kaya ini dan berpaling dari orang buta dan miskin itu, karena berharap orang kaya tersebut mendapat hidayah dari Allah Ta'ala dan berambisi untuk mensucikan hatinya. Maka Allah Ta'ala menegur secara ta'limiyah dengan teguran yang lembut. Para jemaah rahmatullah, dalam tafsir-tafsir yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika di Mekah kan fasenya adalah fase di mana umat Islam belum memiliki kekuasaan, umat Islam belum memiliki kejayaan, tertindas, diusir, ditangkepin, bahkan dibunuh. Di kala itu Rasulullah SAW berdakwah di sana selama kurang lebih 13 tahun. Ya. Berdakwah untuk menanamkan akidah tauhid risalah kepada para kaum muslimin, para kaum kufar dari kalangan Quraisy, kaum musyrikin dari kalangan Quraisy. Mereka kita pahami dalam sirah sebelum Nabi SAW diutus, apa agamanya mereka, orang-orang Arab termasuk suku Quraisy? Agamanya apa? Kepercayaan terhadap nenek moyang. Mereka itu animisme, percaya kepada benda-benda. Makanya mereka membuat patung-patung dan sebagainya. Di kala itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan sokongan, dukungan dari orang-orang yang kaya dan para pemuka suku-suku di Arab di kala itu, termasuk di sini adalah suku Quraisy. Saat dakwah dalam kondisi lemah, maka Nabi ingin sekali pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kaya di kalangan mereka masuk ke dalam Islam. Nah, disitulah kemudian saat Ibnu Ummi Maktum, atau ada yang mengatakan Abdullah Ibnu Ummi Maktum, ada yang mengatakan Amr Ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat yang paling kuat sini adalah kita sebut Ibnu Ummi Maktum. Secara takdirnya sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ini, Ibnu Ummi Maktum, sudah awal dari sekian orang manusia yang hidup di zaman itu yang mengikuti Rasulullah SAW, yang menyatakan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Ibnu Ummi Maktum ingin belajar lebih dalam lagi. Maka
datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam, ajarkan kepadaku yang lebih banyak lagi tentang Al-Quran, arsyidini." Ya, ajarkan. Dikala itu Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para pemuka Quraisy. Ya, dalam berbagai macam tafsir para ulama juga berbeda pendapat di sini. Siapa dari pemuka Quraisy itu? Di antaranya ada Abu Lahab, ya. Di antaranya ada Abbas, pamannya beliau. Ada juga pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Intinya orang-orang terkemuka di kala itu. Ketika lagi ngobrol, datang Ibnu Ummi Maktum ini berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam, ajarkan kepadaku tentang Al-Quran." Maka Rasulullah SAW di saat itu tidak terlalu memperdulikan perkataan atau harapan dari Ibnu Ummi Maktum ini. Beliau tetap ngobrol dengan para pemuka Quraisy. Kenapa? Karena beliau lagi antusias sedang berdakwah agar mereka semua masuk Islam. Sehingga ketika Ibnu Ummi Maktum datang itu, Nabi nggak terlalu perhatian, nggak terlalu perhatikan. Bahkan dalam riwayat itu Nabi memalingkan badannya. Nanti kita akan lihat dalam tafsir itu. Ya, sampai Nabi kemudian watawalla. Itu udah kelihatan lagi ngobrol, ada yang datang kayak terasa terganggu, mukanya kurang enak, ya. Kalau kayak kita lagi sebelah sama suami, mukanya gimana, Bu? Ya, mukanya kayak begitulah. Nah, ada orang datang dikala kita lagi kurang nyaman. Maka para jemaah sekalian, saat itu Rasulullah SAW sampai kemudian berbalik, tidak memperhatikan Ibnu Ummi Maktum ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Ibnu Ummi Maktum langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Al-Quran atau Islam." Kenapa Ibnu Maktum langsung berkata begitu ketika beliau datang? Ada yang bisa menganalisa nggak? Karena ingin perhatikan. Karena buta. Beliau, Ibnu Ummi Maktum, dia tahu kalau Nabi lagi ngobrol sama para pemuka Quraisy ini. Namanya buta kan gak kelihatan. Dia datang, terdengar suara Nabi, langsung mengucapkan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada tentang Quran." Sementara Nabi lagi ngobrol. Maka ketika Nabi kemudian menunjukkan sikap kurang nyamannya itu terhadap Abdullah Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum ini, turun ayat Allah menegur secara halus, yang dalam hal ini para ulama mengatakan teguran ta'limiyah, teguran yang tujuannya untuk mengajarkan kepada Nabi. Maka ini juga pelajaran bagi kita, Ibu. Kalau kita negur anak kita yang sudah dewasa, berbeda caranya dengan anak kita yang sudah atau yang masih kecil. Kalau yang sudah dewasa, negurnya itu sifatnya ta'limiyah. Sifatnya adalah mengajarkan. Ada unsur pendidikan di situ untuk memberikan penjelasan. Maka juga Allah memberikan Nabi SAW teguran, bukan teguran marah atau bukan teguran benci, enggak. Tetapi adalah teguran ta'limiyah, yaitu mengajarkan kepada Nabi jangan seperti itu. Abasa wa tawalla. Ya. Baik. Ini kendala di slide-nya. Nah, di ayat yang pertama Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, "Abasa wa tawalla." Apa arti abasa?
yaitu dia Muhammad, maka abasa itu fi'il madhi lil ghaib. Ya. Siapa yang bermuka masam, yaitu Rasulullah SAW. Abasa bermuka masam siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Yakni kelihatan dari wajahnya itu kurang nyaman dengan kehadiran Ibnu Ummi Maktum tadi. Kemudian watawalla, dan berpaling, yakni dengan badannya. Jadi sudah wajahnya nggak nyaman, terus berpaling. Ini kan kalau ibu lagi ngobrol sama seseorang, ya, teman pengajian itu misalnya, terus datang suami manggil, terus merasa terganggu, mukanya seneng, tahu seneng, nggak enak dilihat, dan terus malah berpaling juga. Kira-kira suami marah nggak? Ya, pasti mau ini nggak menghargai saya sebagai suami, ya. Nah, tetapi di sini Allah tidak marah lagi. Allah bentuk menegurnya Nabi itu adalah apa? Ta'limiyah. Bentuknya adalah pengajaran. Jadi berpalingnya Nabi dari Ibnu Ummi Maktum itu bukan cuma mukanya saja, juga termasuk badannya. Sudah abasa, mukanya nggak nyaman, nggak senang, bermuka masam, bermuka nggak enak, kemudian berpaling. Begitu dia datang, dia bisa mengucapkan, ya Rasulullah. Dia dengar, tapi kan lagi ngomong sama lalu ke Quraisy, dia menunjukkan wajahnya nggak suka, kemudian berpaling, tidak merespon Ibnu Ummi Maktum yang buta ini. Ya, jadi watawalla itu berpaling dengan badannya. Anja'ahul a'ma, ketika seorang buta datang kepada beliau, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ayat yang dimaksud dengan anja'ahul a'ma di sini adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Di ayat yang ketiga, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Maknanya adalah, tahukah kamu barangkali ia, yakni orang buta tersebut, Ibnu Ummi Maktum tadi, ingin membersihkan dirinya, yakni dari akhlak yang tercela dan menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Artinya Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi ingin belajar Al-Quran, ingin membersihkan diri dari segala keburukan yang dia rasakan. Makanya di sini yudrika la'allahu yazakka, tazkiyah, pembersihan jiwa. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sebetulnya kebutuhan kita terhadap tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa itu menjadi kebutuhan yang primer. Seperti kebutuhan kita makan dan minum. Makanya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang selalu mengotori dirinya perbuatan maksiat. Maka Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu cirinya adalah bukan yang enggak pernah berbuat salah, tetapi adalah orang bertakwa itu selalu kalau berbuat salah segera memperbaiki diri, mensucikan dirinya. Begitulah Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi, tujuannya ingin belajar Quran, ingin mensucikan dirinya. La'allahu yazakka. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, ya ini nanti mungkin yang keempat dulu, aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha. Baik, para jemaah sekalian,
Rasulullah SAW berpalingnya sampai membalikkan badan begitu dari Ibnu Ummi Maktum bukan karena tidak suka kepada Ibnu Ummi Maktumnya, karena Rasulullah sedang berbicara dengan pemuka Quraisy. Dia ingin berharap lagi fokus dakwah kepada mereka agar mereka bisa masuk Islam. Nah, maka yang senada dengan itu Allah ingatkan di dalam surah Al-Kahfi, ya. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja. Mereka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatad dunya, karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hati kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, serta menuruti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furqa, dan keadaannya itu melampaui batas. Ayat ini pun adalah memberikan pelajaran kepada Nabi bahwa jangan gara-gara orang-orang Quraisy yang kaya raya tadi, yang para pemuka Quraisy kemudian bersemangat untuk mereka, kemudian kita Nabi SAW menganggap bahwa orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang seperti Ibnu Ummi Maktum itu enggak bermanfaat dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan juga pelajaran sini, sabarlah wahai Muhammad. Ya, karena kita lihat mayoritas kalangan para sahabat Nabi itu minal mustad'afin. Rata-rata sahabat Nabi itu mereka adalah orang-orang yang miskin, fakir. Sampai pun ketika dari kalangan muhajirin, sahabat-sahabat yang dari muhajirin datang ke Madinah, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah ini kan gak bawa apa-apa, hanya bawa badan. Ya, tinggalkan rumah, tinggalkan kebun, tinggalkan ontanya, kudanya. Begitu sampai Madinah, dilihat sahabat-sahabat Ansor dari kalangan Madinah, sahabat-sahabat Ansor ini di Madinah, mereka itu banyak orang kayanya. Artinya mereka berinfak, ya, mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sampai kemudian suatu kali beberapa sahabat muhajirin dari Mekah ini merasa iri, datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dari Mekah ini tidak bawa apa-apa. Sampai di Madinah, kami ingin banget berinfak seperti saudara-saudara kami dari kalangan Ansar ini. Tapi apa daya, kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami amalan apa yang bisa kami lakukan agar pahalanya bisa sama dengan mereka, yaitu berinfak dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan, bacalah subhanallah 33 kali, bacalah alhamdulillah 33 kali, bacalah Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat, maka itu akan bisa kamu bersama mereka. Tapi kemudian ini didengar oleh sahabat kalangan Ansar, mereka pun melakukan itu. Ngadu lagi, rasa tersaingi. Ya Rasulullah, ternyata mereka juga melakukan hal yang sama yang kami lakukan. Karena sebagaimana kami melakukan ya Rasulullah, mereka juga melakukan hal itu juga. Maka Nabi mengatakan, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, dzalikal fadlullah liman yasha. Itulah karunia Allah berikan. Jadi para sahabat itu terbiasa iri dalam masalah
Dan inilah kata Nabi, dua hal iri itu dibolehkan, bahkan harus ada rasa iri. Yang pertama, kalau melihat saudaranya adalah orang yang kaya tapi hartanya dipakai untuk fisabilillah, ini boleh iri kita. Terus ada fulan kaya, fulanah ya, kaya raya, masya Allah, hartanya di mana-mana, kebunnya udah gak kehitung, sawahnya apalagi, tapi dia habiskan hartanya untuk di jalan Allah. Dia bangun masjid, dia bangun rumah Quran, dia bangun pesantren, dia berikan usahanya menjadi wakaf produktif kepada masjid dan sebagainya. Ya. Dan inilah orang yang kita boleh hasad kepadanya. Yang kedua kata Nabi, kita boleh iri kepada orang yang kedua apa? Orang yang selalu baca Al-Quran, dia habiskan malamnya, dia habiskan siangnya untuk urusan Al-Quran. Kita boleh iri. Selain dua ini tidak boleh kita iri. Ya, tetangganya di rumah kitanya demam panas dingin, tetangga beli mobil baru riang, ya, tetangga beli rumah kita masuk UGD. Itu kayak begitu. Jadi harta itu tidak menjadi daya tarik bagi seorang mukmin, tetapi yang daya tarik itu dalam masalah amal. Inilah keutamaan para sahabat. Jadi kalau amal soleh itu saling iri-irian. Maka disebut dalam Islam, para jamaah sekalian, ada namanya al-ithar, yaitu mendahulukan saudaranya dibanding dirinya. Ini dalam perkara apa? Dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara akhirat, konsepnya adalah falyatanafasil mutanafisun, harus berlomba-lomba untuk meraih yang terbaik dalam urusan akhirat. Jadi jangan terbalik. Bila urusan akhirat pakai ithar. Ini banyak kalau pas Jumatan itu, bapak-bapak itu kalau pengurus DKM mempersilahkan untuk maju ke depan safnya, saling dorong-dorongan, ya, terbalik. Harusnya itu kalau urusan akhirat duluan. Kalau urusan dunia baru kita belakangan. Ibu lagi ngantri di ATM gitu misalnya. Terus ada orang tua yang usianya lebih dari kita, terus kita persilahkan duluan. Silakan ibu duluan bu. Itu namanya ithar, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Tetapi kalau urusan namanya akhirat, bukan ithar, tetapi apa? Falyatanafasil mutanafisun, harus sabakum, atau dalam ayat surah Al-Fatihah itu sabikum bil khairat. Kalau urusan kebaikan kita harus saling mendahului. Tadi yang duluan datang di sini siapa tadi? Ibu siapa ya tadi yang pertama sebelum saya datang udah datang duluan siapa? Ya, ibu. Ya, harusnya ibu yang lainnya iri kenapa beliau bisa datang duluan. Ya, jadi jangan begitu. Tengok, undang-undang rumahnya dekat, lihat di masjid berdoa antara saya. Ya, itu salah menempatkan. Jadi kalau urusan kebaikan harus dahulu saling mendahului. Oke, Kamis ini ibu duluan, Kamis depan saya harus duluan. Ya perlu jam 7 saya sudah di sini. Tidur dulu. Nah ini ya. Jadi para sahabat itu begitu antusias dalam urusan kebaikan. Nah, maka itu pada jamaah rahimahumullah, ketika Rasulullah SAW itu lebih memilih antusiasnya kepada orang-orang kaya saja, ya, mengharapkan sesuatu yang artinya dari situ nanti Islam akan menang, kan ini harapannya bagus, baik. Tetapi Allah menegur secara ta'limiyahnya tidak seperti itu. Karena yang memberikan hidayah itu bukan engkau ya Muhammad, kata Nabi. Kata Allah kepada Nabi,
yang bisa mengislamkan pemuka-pemuka Quraisy itu bukan kehendakmu, tetapi kehendakku, kata Allah. Disitulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, begitu sangat antusiasnya Nabi kepada para pemuka Quraisy supaya mereka bisa masuk Islam, sampai akhirnya kemudian datang seorang buta matanya, kemudian dia mencuekkan atau tidak begitu perhatian, Allah langsung menegurnya. Ya, karena harapan Rasulullah SAW bahwa orang-orang pemuka Quraisy mendapatkan hidayah itu, kata Allah, itu bukan urusanmu, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal, beliau berharap sekali untuk bisa pamannya masuk Islam. Wah, berkali-kali ya Allah mendoakan kepada Allah tentang pamannya ini. Tapi kemudian turun satu ayat yang Allah ingatkan ini, bab ta innaka la tahdi man ahbabta. Silakan Ibu buka Quran surah Al-Qasas ayat ke-56. Surah ke-28 ayat 56. Silakan baca kalau sudah ketemu. 56. Ada yang baca Arabnya silakan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada Allah yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan harapan Nabi kepada Allah. Pamannya Abu Thalib saat menjelang wafatnya itu masuk Islam. Karena di kala pamannya Abu Thalib ini, pamannya Nabi itu Abu Thalib mau meninggal, Nabi datang kemudian mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Gak lama Abu Jahal, Abu Lahab datang juga ngomong. Dia mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan melupakan Tuhan-Tuhan kita Lata dan Uzza, mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad? Di kala itu Rasul terus berdoa kepada Allah agar pamannya Abu Thalib ini mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan muslim. Saat itu Nabi berdoa, Allah menurunkan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah. Allah akan beri kepada siapa yang dikehendaki. Wa'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu pada zaman sekalian, Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan sul khotimah, dalam keadaan kafir dia. Karena begitu Nabi membisikkan la ilaha illallah, juga Abu Jahal, Abu Lahab juga sama sibuk untuk bisa tetap menjadikan Abu Thalib ini menjadi orang yang mengikuti ajarannya, mengikuti kebiasaannya, sembahannya, itu Lata dan Uzza dan seterusnya. Sampai kemudian di detik terakhir Abu Thalib dia mengatakan,
Billati wal Uzza, Billata wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Kemudian Allah cabut nyawanya, maka dia dalam keadaan suul khatimah. Nah, para jamaah rahmatullah, maka pun di dalam surah Abasa ini Nabi berharap pemuka-pemuka Quraisy itu bisa menjadi penguat dalam dakwahnya, sehingga dikala waktu itu sedang berdialog dengan mereka, keinginan yang sangat kuat supaya mereka masuk Islam, datang seorang buta yang dianggap oleh Nabi tidak akan bisa memberikan manfaat untuk Islam. Dan ternyata Ibnu Ummi Maktum ini kemudian ditunjuk oleh Rasulullah sebagai muadzinnya Rasulullah SAW. Muadzinnya Nabi itu ada berapa ibu sekalian? Ya, muadzinnya Nabi dalam sejarah itu kalau tidak salah ada 4. Yang pertama adalah Ibnu Ummi Maktum ini, yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Nah, yang 2 dan 4-nya yang 3 dan 4 saya agak lupa namanya. Ada 4 muadzinnya Nabi. Nah, Abu Abdullah atau Ibnu Ummi Maktum ini adzan sebelum waktu subuh, yang disebut dengan adzan pertama. Beliau tugasnya. Nah, begitu adzan di waktu masuknya sholat subuh, itu baru Bilal bin Rabah. Maka disebut muadzin yang pertama itu adalah Abdullah Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum. Nah, para jamaah rahmatullah, setelah Allah mengingatkan abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini Allah masih menjelaskan kenapa kamu harus perhatian kepada Ibnu Ummi Maktum walaupun dia seorang yang buta. Allah jelaskan di sini ya. Kita pahami di ayat 4 sampai ayat 10 dulu seramaannya. Tadi kita sudah baca. Nah, ini artinya aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dianya kembali kepada siapa? Ibnu Ummi Maktum, yaitu dia Ibnu Ummi Maktum ini mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ini bagus banget nih, nanti di artinya tafsirnya Imam Sa'di. Kemudian yang kelima, fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, wa anta lahu tasadda, fa anta lahu tasadda, sementara kamu melayaninya, meresponnya. Ya. Fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Artinya Allah tidak juga mencela kalau orang-orang kaya tadi tidak masuk Islam, ya, menjadi masalah. Wa ma'alika alla yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, maksudnya adalah Ibnu Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi ingin mendapatkan pengajaran tentang al-Islam, dan dia takut kepada Allah. Kenapa dia datang kepada Nabi? Karena dia pengen memperbaiki dirinya. Maka para jamaah sekalian, ini menjadi kesimpulan bahwa tanda orang yang takut kepada Allah itu selalu ingin mensucikan diri dari perbuatan dosa. Sebaliknya berarti orang yang tidak takut kepada Allah itu merasa aman ketika dia berbuat dosa. Saya berdosa juga nih, buktinya kok enggak diapa-apain sama Allah, aman-aman aja nih. Ya, mohon maaf nih, seperti orang yang selalu hidup penuh dengan riba, ngambil cicilan ini dengan riba, cicilan itu dengan riba, tapi dia merasa aman. Saya ngambil lagi, beli rumah lagi di sana, biar ada rumah, kan investasi.
tapi dengan nyicil, walaupun dengan cara riba. Dia merasa aman dengan dosa itu, nggak merasa takut. Hati-hati, ini berarti kita bukan termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang takut kepada Allah itu seperti Ibnu Maktum, dia ingin membersihkan diri, ingin melepaskan dari dosa-dosa itu, makanya dia belajar agama. Wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha, kata Allah. Tapi engkau Muhammad malah mengabaikannya, malah nyuekin, malah berpaling, abasa wa tawalla, sampai badannya berpaling. Ya. Nah, maka di ayat 11 nanti, kalla innaha tadzkirah. Sekali-kali tidak seperti itu, wahai Muhammad. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalla itu ya. Nanti kita akan bahas di ayat 11. Kita akan bahas dulu 4 sampai 10 ini. Baik, berjamaah rahmatullah. Di ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, yaitu Ibnu Maktum tadi datang kepada Nabi tujuannya supaya mendapat pengajaran. Lalu pengajaran itu fatanfa'ahu dzikra, memberi manfaat kepadanya. Apa tafsir saatnya? Memang Sadi mengatakan yakni ingin mendapatkan pengajaran yang bermanfaat baginya, sehingga ia bisa mengambil manfaat dari pengajaran tersebut. Jadi di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Nah, kalau saya tanya kepada ibu belajar tafsir, belajar akidah, banyak nggak manfaatnya? Dirasakan ke dalam hidup kita. Ketika ilmu itu menjadi manfaat dalam hidup kita, itu berarti kita bisa mengambil ilmu itu dengan baik, sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka itu Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saya sering sampaikan kepada para jamaah sekalian, mungkin ada di antara kita yang taklim di majelis taklim ini, taklim di masjid ini. Wah, kalau bicara safar taklimnya tuh udah Masya Allah dikenal sama ibu ini. Ibu selalu hadir kalau taklim. Di mana ada taklim dan tapi tidak bisa merubah, tidak ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Taklim, ngegosip masih senang. Taklim, ribanya masih jalan. Ya. Taklim, paling senang mamerin harta. Itu maju semua kalungnya dipakai, ya. Cincinnya, ininya semua dipakai. Wah, semuanya. Bahkan sampai ketika di pasar pun dia nunjuk mau beli ikan tuh nggak pakai 1 jari, pakai 5. Bang, berapa sekilo bang? Pakai 5 jari, saking pengen dilihatin cincinnya itu. Kata abangnya, wah ini orang pamer aja. Ternyata si abangnya apa? Nggak mau kalah, sambil ingin sekilo 10.000, tapi sambil mau lihat cincinnya. Kenapa? Karena giginya terbuat dari emas. Masih kalah yang gitu, ya. Jadi kalau kita taklim masih sifatnya kayak begitu, berarti ilmunya belum bermanfaat. Padahal kata Allah, fatanfa'ahu dzikra, taklim itu harusnya memberikan manfaat, pengajaran yang bermanfaat dalam hidup kita. Maka tadi di dalam mukadimah saya sampaikan dengan taklim yang tadinya kasar jadi lembut, dengan taklim yang tadinya malas jadi rajin baca Qur'annya, dengan taklim yang tadinya cuek terhadap agama jadi perhatian. Itulah fungsi taklim, pengajaran, ya. Maka Allah mengajarkan juga kepada Nabi Muhammad SAW, wa ayyadakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ibnu Maktum ingin belajar kepadamu wahai Muhammad ya Rasulullah, berikan dia pengajaran, karena akan sangat bermanfaat kepada dia dibanding orang-orang kaya itu yang belum tentu apa? Dia mau masuk Islam. Ini yang berbeda.
belajar, kok kamu malah nyuekin gitu. Dia ini sangat takut kepada Allah, akan bermanfaat baginya. Itu mana awiyat terjeru batang fa'ahudikum. Jadi pengajaran itu harusnya menjadi nilai yang bermanfaat dari apa yang kita ketahui. Kemudian di ayat yang kelimanya, baik, ini pelajaran yang bisa diambil kan dari ayat tadi. Al-Imam As-Sa'di, Syekh Sa'di mengatakan ini merupakan pelajaran yang besar. Inilah maksud diutusnya para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu fungsinya untuk memberikan pengajaran kepada umat agar umat yang tadinya bodoh jadi paham. Jadi ngerti sehingga bermanfaat ilmunya. Kemudian juga tujuan dari nasihat yang diberikan oleh pemberi nasihat. Ketika seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, tujuannya adalah agar si murid itu kemudian mengambil manfaat dari nasihat itu. Maksud dari peringatan yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan, para dai, kemudian menyambut orang yang datang menemui dalam keadaan membutuhkan ilmu. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang datang pada kita, dia ingin belajar kepada kita, maka sebagai dai, sebagai pengajar harus antusias. Ya. Udah orang yang datang kepada kita minta belajar, kita malah nyuekin, nggak boleh. Ya. Maka itu saya selalu bilang sama saya, kita guru itu kan ada istilah digugu dan ditiru. Kalau gurunya terlambat, maka muridnya pasti terlambat. Begitu jam 9, saya sudah terbiasa satu misalnya datangin jam 9:04. Ibu kan pasti ngeliat jam. Tar aja, saya bisa jam 9:04 aja. Hanya beraktivitas dulu. Karena biasa gurunya terlambat. Tapi kalau gurunya jam 9, sebelum jam 9 sudah datang, begitu yang terlambat ada perasaan, kalau senang yang aja nih, on time, ya. Itu harus kayak begitu. Karena bentuknya kita adalah pengajaran. Ibu datang dari rumah ingin belajar, maka saya sebagai dai harus bisa memberikan yang terbaik. Termasuk diantaranya adalah tidak terlambat dalam mengajar. Dan alhamdulillah, ini menjadi ciri khas saya. Saya kalau khutbah Jumat dimanapun, sekalipun jauh, itu saya datang setengah jam sebelumnya sudah hadir. Bahkan pernah 1 jam sebelumnya, saking kecepatan. Ya, sampai DKI kaget, Ustaz, itu masih belum dia ngapain, Ustaz, masih panas begini nasi sudah datang. Itu nggak penyantai aja saya. Karena jauh. Pokoknya sampai Tambun, Cilengsi, Narogong, padahal rumahnya di mana? Priuk. Jauh nggak? Jauh. Makanya kalau nggak dipersiapkan kan bisa terlambat tuh. Maka lebih baik menunggu daripada terlambat. Ya. Para jamaah rahimakumullah, pentingnya kita mengambil satu ilmu pengajaran yang bermanfaat bagi diri kita. Dan ini juga menjadi cerminan bagi kita para jamaah sekalian sebagai orang tua. Kalau ibu ingin anaknya disiplin, gampang. Bagaimana caranya? Disiplinkan dulu orang tuanya. Itu Bu. Kita teriak-teriak sampai bibir doer. Sholat. Awal waktu. Tapi kitanya selalu akhir waktu. Sholat dulu sudah mau masuk waktu asar. Sholat asar sudah masuk waktu mau maghrib, tapi nyuruh anaknya sholat waktu. Kata anak emak atau mama nyuruh awas lambat dulu sholatnya. Sulit untuk kita menjadikan itu sebagai apa? Pelajaran, ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh para Imam Sa'di itu, menyambut orang yang datang menemui dalam keadaan membutuhkan ilmu. Antusiasme kita kepada orang-orang yang belajar itu sebagai dai harus kita tunjukkan bahwa kita adalah serius, ya, nggak boleh sepele. Baik. Kemudian, ya, ini secara keseluruhan ditafsir dari ayat 4 sampai ayat 10 ya. Di dalam buku betul 4 sampai 10 ya.
ya kan? Jadi satu. Hanya di situ ada yang keliru terjemahannya tuh. Ini yang saya tebelin warna hitam. Ibu tuliskan tuh. Jika kamu berpaling karena adanya orang kaya yang tidak bertanya dan tidak membutuhkan ilmu, di situ nggak ada kata tidaknya tuh. Dan membutuhkan ilmu. Ibu tambahkan dan tidak, ada tidaknya di situ. Di halaman 40 paling atas itu. Dalam keadaan membutuhkan ilmu adalah sesuatu yang pantas dan wajib hukumnya. Adapun jika kamu berpaling karena adanya orang kaya yang tidak bertanya dan tidak, ada kata tidaknya. Diterjemahkan adalah apa? Tulisnya dan membutuhkan ilmu. Salah itu. Ya. Jadi tambahkan kalimat apa? Tidak membutuhkan ilmu. Yang pentingnya seorang guru itu harus punya buku aslinya bahasa Arab ya. Maka kalau guru nggak ngerti bahasa Arab, ketika ada kesalahan terjemah begini dia nggak tahu. Yang kalau nggak pakai ada tidaknya jadi nggak ngawur maknanya itu. Contoh nih yang nggak pakai kalimat tidak. Adapun jika kamu berpaling karena adanya orang kaya yang tidak bertanya dan membutuhkan ilmu serta tidak menghendaki kebaikan, ini kan rancu. Itu kan maksudnya tiga-tiganya tidak, ada kata tidak ya. Ini saya tebelin nih. Jika kamu berpaling karena adanya orang kaya yang tidak bertanya dan tidak membutuhkan ilmu serta tidak menghendaki kebaikan dengan meninggalkan orang yang lebih membutuhkan, maka itu tidak pantas kamu lakukan. Itu maksudnya ya. Jadi Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada nabinya, mereka orang-orang yang kaya dari kalangan Quraisy yang saat diajak ngobrol sama Nabi, mereka di kala itu tidak butuh untuk ilmu, apa tidak membutuhkan ilmu dari Nabi ya. Berbeda dengan seorang Ibnu Ummi Maktum yang buta ini datang kepada Nabi karena pengen mendapatkan pengajaran. Maka itu para jemaah sekalian, jangan salahkan guru kalau guru itu pilih kasih di antara muridnya. Saya udah pernah cerita belum? Ketika tes seorang guru kepada muridnya, sehingga guru itu sangat mencintai satu murid dari sekian murid yang ada. Jumlahnya ada 10, tapi beliau sangat mencintai satu orang itu. Kenapa? Karena dia bertauhid, dia bagus imannya. Jadi kalau ada guru dari sekian muridnya ini, dia kelihatan perhatiannya lebih kepada satu murid karena rajinnya, karena keimanannya, perubahan dari ngajinya itu kelihatan gitu. Sebelum ngaji dengan sesudah ngaji itu nampak berbeda, ya, dari cara berbicaranya kepada orang yang lebih tua, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga. Wah, dulu sebelum ngaji mah begitu sudah ngaji direm. Karena dia tahu bahwa kata Nabi, berkatalah yang baik, kalau tidak lebih bagus ya diamalkan hadis itu. Yang tadinya kalau sore ngelumpi sama tetangga kanan kiri sambil nyuapin anaknya, ya dia sudah kurangi. Itu namanya perubahan dalam hidup. Nah, kemudian ada dilihat oleh gurunya, luar biasa. Terus sikap guru ini mungkin agak berbeda dengan murid-murid yang lain. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Sebagaimana cerita yang pernah dan mungkin sudah pernah saya ceritakan, seorang syekh menguji dari 10 muridnya ini, diberikan semuanya burung dan pisau. Kemudian saya bilang, kalian sembelih burung ini, silahkan di mana saja kalian, anggap tempatnya yang nyaman buat kalian. Syaratnya tidak boleh ada yang melihat kalian menyembelih burung ini. Setelah disembelih, bawa lagi burung itu kepada saya. Berangkatlah 10 anak santri. Ya, ada yang kolong meja, ada yang ini, segala macam.
Datang tuh 1, 2, 3, 4 kami membawa burung yang udah disembelih. Tapi yang terakhir anak ke-10 itu burungnya masih hidup, belum disembelih. Gurunya bertanya, "Nah, kenapa kamu menyembelih burungnya yang saya tugaskan ini?" Kemudian anaknya bilang, Pak Kiai kan nyuruh saya menyembelih burung, syaratnya tidak ada yang tahu. Saya bingung tempat mana yang Allah tidak tahu ketika saya menyembelih. Dari situ maka kemudian sang kiai, masya Allah, ini namanya anak yang bertauhid. Maka hari itu menjadi anak emas kiainya. Ya. Jadi kalau ada antara para jamaah ada yang dianak emaskan oleh gurunya, jangan iri. Irinya apa? Boleh tadi, 2 hal tadi. Oh, dia dianak emaskan, kenapa? Dia rajin, dia nggak pernah terlambat, dia nggak pernah izin, ya, dia pokoknya hari terus. Kalau kecuali dia lagi sakit, betul sakit, baru dia nggak masuk. Ini sakit sedikit aja mau masuk. Sakit panu izin, sakit panu izin, gimana kita? Ya. Jadi inilah para jemaah sekalian. Oleh karena itu, ketika ada orang yang betul sungguh-sungguh ingin belajar, maka kita tidak boleh mengabaikan kesungguhannya tadi. Walaupun dia mungkin secara tadi kekurangan dan segala macam. Saya pernah diminta komunitas tunanetra ngisi ceramah kajian. Beliau bilang begini panitianya, Ustaz, ini kami semua tunanetra atau apa istilahnya itu, komunitas disabilitas lah. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang macam-macam. Ustaz bisa ngisi kajiannya? Hari sekian saya bilang bisa, insya Allah. Saya merasa terpanggil untuk bisa berdakwah kepada mereka. Terus di akhir WA-nya beliau bilang, apa Ustaz? Karena kita mayoritas adalah orang-orang yang nggak mampu, jadi nggak ada uang transport. Saya bilang kagak ada masalah. Yang penting saya sudah bisa mengisi, karena antum itu mau belajar. Saya datang, insya Allah, ya, macam-macam bentuk disabilitas yang Allah berikan secara takdirnya kepada mereka. Yang mayoritas memang tunanetra. Nah, para jemaah rahmatullah, jadi kita sebagai dai, ketika ada orang yang mau belajar, harus antusias. Gak boleh kita meremehkan, apalagi naudzubillah berkaitan dengan masalah harta, transport dan segala macam itu harus dijauhkan. Ya. Makanya kan sekarang lagi viral nih. Nah, oh ya Bu, gara-gara ucapan itu kemudian jadi viral, dan itu hikmahnya. Sampai ada yang mau mengumrohkan, ada yang mau memberi uang puluhan juta dan sebagainya, gara-gara STM. Ya. Baik, kemudian berikutnya, kamu tidak mempunyai kewajiban untuk membersihkannya. Artinya kita sebagai pengajar, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua yang bisa sepenuhnya mengarahkan anak-anak kita, murid-murid kita, itu bukan kita sebagai guru, tapi hanya Allah. Makanya Allah menunggu Nabi kita Muhammad SAW bahwa kamu, wahai Muhammad, cuma menyampaikan, wa ma anta illal balagh, cuma menyampaikan. Setelah itu orang itu kemudian jadi taat atau tidak, jadi beriman, tidak, bukan urusanmu, tapi urusan adalah Allah. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, bila ibu sekalian punya anak-anak, ingin semuanya anak saleh-salehah, jangan selalu menyalahkan anak. Bisa jadi ketidaksolehannya dia, ketidaktaatan dia kepada kita karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Karena yang bisa membersihkan dia, yang mengarahkan dia hanya Allah. Kita hanya manusia, hanya mengarahkan saja. Jika ia tidak bersih hatinya, maka engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari perbuatan buruk yang ia kerjakan. Artinya, kalau kita, misal, ya,
guru, mengajar, menyampaikan kebenaran. Ada yang tadi, yang karakternya itu yang mengaji, cuma sekedar lewat saja, jiping, cuma ngaji ngumpil, nggak masuk ke dalam relung hatinya, ya, hanya sekedar lewat saja. Artinya tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Maka itu kata Allah tidak menjadi sebab dia kemudian akan diminta pertanggungjawaban oleh kita. Ya. Karena setiap perbuatan itu adalah masing-masing urusannya dengan Allah. Ya. Allah firmankan di dalam surah An-Najm itu, wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Akan dibuka bahwa setiap kita akan disibukkan dengan urusan kita, amal soleh kita, nggak ada beban ya, dalam bentuk amal solehnya maksudnya. Ketika nanti beban tanggung jawab, ya suami itu punya tanggung jawab. Makanya hisabnya suami hisabnya suami bukan cuma sendirian, tapi dia mempertanggungjawabkan tentang anaknya, istrinya. Wa anna laysal insan lil insan illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat ke-39. Maka baca. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi sesungguhnya manusia itu akan diperoleh apa yang dia kerjakan selama di dunia, itulah yang Allah akan berikan. Ya, secara fardiahnya, ya kayak para wanita ini, para istri, nggak diminta pertanggungjawaban tentang suaminya, tidak diminta pertanggungjawaban anaknya, tapi yang diminta pertanggungjawaban diri sendiri. Berbeda kalau suami. Kalau suami diminta pertanggungjawaban, dihisabnya nanti bukan cuma dirinya, akan dihisab tentang istrinya, akan dihisab tentang anaknya dan sebagainya. Ya, makanya kenapa juga diantaranya kalau warisan laki-laki dapat berapa? Dapat 2 bagian, perempuan 1. Karena bebannya berat, Bu. Jangan dikira laki-laki itu wah enak bener ya, nggak aji tuh Allah nih. Laki-laki itu hisabnya berat, akan dihisab tentang dirinya dan akan dihisab tentang istri dan anak-anak. Tapi secara umum kata Allah, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajarkan, terus orang itu ada yang taat, ada yang balelo, maka yang balelo itu tidak akan diminta pertanggungjawabannya kepada orang yang mengajarkannya. Ya, kecuali tadi suami, khusus dengan suami ini, karena kaidahnya berbeda. Ini bicara secara umum. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa datang Ibnu Ummi Maktum yang ingin belajar, sementara engkau Muhammad mengharapkan keislaman mereka yang belum pasti. Maka lahir sebuah kaidah. Nah ini, ya. Tidak boleh meninggalkan permasalahan yang sudah jelas karena mengharapkan permasalahan yang masih belum jelas. Tidak boleh meninggalkan masalah kebaikan yang sudah pasti untuk beralih kepada masalah kebaikan yang belum jelas. Ini kaidah ya. Jadi kalau ada baik, ibu lihat mana yang paling masalah yang dikala itu yang harus kita ambil. Jangan bicaranya nanti gimana ya, nanti begini. Jangan bicara begitu. Bicaranya yang hari ini, ambil masalah yang terbaik, itulah yang harus kita ambil. Maka itu hendaknya kita memperhatikan orang yang menuntut ilmu, yang sangat membutuhkan ilmu dan bersemangat untuk meraihnya, melebihi perhatian kita terhadap orang lain. Nah, ini makanya ya, mungkin kita sebagai orang tua
juga misal punya anak 4, yang 3-nya ini soleh banget atau soleh banget, tapi ada satu yang agak sedikit balelo tadi. Terus rasa sayang kita tentunya akan lebih banyak kepada yang 3 dibanding yang 1 ini. Itu suatu yang qadarullah, artinya sesuatu yang Allah takdirkan seperti itu. Nah, maka itu pada jamaah sekalian, ketika ada orang yang ingin belajar, ingin ta'alim kepada kita, ya, kita harus memprioritaskan mereka dibanding orang yang belum tentu datang kepada kita, kemudian malah kita mengharapkan itu. Nah, ini kaidah yang penting dalam pelajaran surah Abasa ini, ya. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Baik, sampai di sini kajian kita. Waktu jua yang membatasi kita. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Boleh bertanya di luar materi, tapi yang paling bagus adalah dalam materi, ya. Silakan Ibu. Iya, Ustaz, di sini kan tadi ada cerita tentang kisah paman Nabi ya, yang apa namanya bujuk masuk Islam, tapi kan itu semuanya ketentuan Allah. Iya. Saya ini pernah ngalamin Ustaz. Jadi mertua saya itu kan dulunya Islam, murtad, masuk Katolik. Nah, Jadi murtad ya. murtad, ya. Oke. Nah, pada saat dia sakit itu, saya kan kalau sholat itu kan di kamarnya dia Ustaz. Dia tuh ngeliatin, cuman saya sambil ajak ngomong dia setelah sholat ya itu. Saya bilang begini, kenapa mama mau sholat gitu kan? Terus dia mangut Ustaz. Iya. Dia mangut Ustaz, beneran nih mau sholat. Kebetulan waktu itu posisinya ada saksinya mbaknya yang biasa nemenin dia gitu kan. Oke. Nah, terus Pertanyaannya jadi pertanyaannya, saya bilang sama mertua saya bilang kalau mama mau sholat, mama harus syahadat dulu, gitu kan. Terus dan harus dengan keyakinan mama sendiri, tanpa harus paksaan dari ini. Terus dia mau Ustaz, pada saat itu dia masih bisa berbicara. iya. Nah, dia bersyahadat, ya kan. Terus saya sholat dan ada suami saya juga. Gitu, dan suami saya tahu gitu kan, dan nggak masalah gitu kan. Nah, itu syahadatnya itu sah atau tidak, atau harus Di depan Ustaz gitu kan. Iya, harus satu. Terus kedua, ternyata kan adik ipar saya tahu nih Ustaz, ya kan. Adik ipar saya tahu, ya dia sedikit agak kecewa ya dengan saya gitu kan, karena istilahnya mengislamkan mamanya gitu kan. Itu menurut Ustaz gimana, saya salah ya? Tapi saya minta maaf sama dia, saya bilang sama dia, Pep, ini semua keputusan dari kalian anak-anaknya, karena saya melakukan ini pun ada saksi waktu itu, ada mbaknya sama kokoh lo gitu kan, ada kakak kamu gitu kan, dan dia memperbolehkan karena saya berpikir istilahnya kakak kamu itu kan laki-laki bertanggung jawab penuh sama ibunya. Terus dan saya juga sebagai muslim seperti ada dorongan berkewajiban untuk membantu mensyahadatkan mama gitu kan. Selebihnya terserah, kalau memang mau benar mama masuk Islam ya kamu sama bapak kamu ya panggil Ustaz. Kalau enggak ya terserah lagi, berbagi lagi sama kalian gitu. Baik, saya sudah bisa menangkap pertanyaan Ibu. Poin yang pertama, bagaimana syahadat seseorang yang disaksikan oleh orang alim, apakah sah atau enggak, ya? Para ulama menjelaskan bahwa berdasarkan surah Al-Hajj ayat yang terakhir, ya, bahwa keislaman seseorang itu harus disaksikan, terutama dari yang agama sebelumnya adalah agama non-Islam, non-Muslim, kemudian masuk Islam, maka itu harus ada persaksian, makanya disebut syahadat itu diantaranya disaksikan. Yang menyaksikan yang pertama tentunya di zaman itu adalah Rasulullah dan para sahabat sebagai saksinya.
Nah, maka di zaman hari ini paling tidak saat seseorang itu diislamkan harus disaksikan dari para ulama. Ya. Syukur-syukur itu ada majelis ulama di wilayah itu kita panggil untuk memberikan saksi bahwa dia seorang dan menjadi seorang muslim. Ya, itu yang paling afdal. Kalaupun tidak ada, cukup dengan keluarga saja, itu juga boleh. Yang penting dia sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ada saksi, nah minimal 2 saksinya. Kalau saksi 2 itu sudah mencukupi, itu boleh. Artinya walaupun nggak ada orang alim di situ ya. Nah kemudian, apakah kita salah mengislamkan orang keluarga tadi yang bukan muslim menjadi muslim? Ya justru ini adalah sebuah dakwah, ya. Sebuah dakwah. Ada di zaman Nabi 3 orang keluarga ini, anaknya sudah masuk Islam, bapaknya belum, masih menyembah berhala. Ada 3 anak ini sepakat untuk dakwah kepada orang tuanya dengan cara yang lebih, artinya supaya mengena dengan ucapan udah, dengan perilaku udah. Akhirnya apa? Berhala yang biasa disembah itu dibenamkan di lumpur, kemudian dikasih bangkai anjing, digeletakin dulu. Bapaknya kan yang menyembah berhala tentunya melihat berhala yang nggak ada kan nyari itu. Begitu didapati berhalanya udah jadi dilumuri lumpur, bahkan ada bangkai anjing gitu. Maka kemudian marah betul dan dipanggil anak-anaknya. Begitu dipanggil, anaknya bilang, iya ini kami yang melakukan semuanya. Kata ayah mengikuti Rasul masuk Islam. Kemudian kata anaknya, tidakkah adakah Tuhan yang senista ini, Tuhan yang begitu disamakan dengan bangkai? Coba aja pikir, mana ada Tuhan yang kita sembah kok sehina ini? Ini kan berarti bukan Tuhan. Kemudian ayahnya berpikir, oh iya. Akhirnya ayahnya juga masuk Islam. Tanggung jawab sebagai seorang anak mengislamkan, mentaatkan, mentauhid. Juga Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala yang disembah yang dibuat oleh bapaknya bernama Azar ya, dihancurkan berhala-berhala dalam satu gudang itu, tapi disisakan satu yang paling gede dan kampaknya taruh di situ. Wah, bapaknya marah-marah begitu melihat berhalanya hancur lebur. Dipanggil anaknya, Ibrahim tunggu sini. Ini pasti kerjaan kamu nih, hancurin berhala-berhala ini. Kata Ibrahim, bukan saya Pak. Terus siapa kalau bukan kamu? Karena kamu kan sudah membenci. Oh, tanya aja yang paling gede tuh, dia bikin kampak berkali dia. Logikanya bermain. Langsung dia ngomong bapaknya, nggak mungkin. Dia kan nggak bisa bergerak, dia nggak bisa bernyawa, mana mungkin bisa ngancurin semua ini. Kecuali kamu yang punya kerjaan. Dibalikin sama Nabi Ibrahim. Kalau dia tidak bisa bergerak, dia tidak bernyawa, kenapa bapak sembah? Diem dia. Hujannya nggak bisa lagi. Nah, jadi artinya dakwah kepada orang-orang yang belum bertauhid, belum berislam ini juga bagian menjadi amal saleh. Jadi kalau ada keluarga yang memang bukan muslim, kita dakwahi, tapi syaratnya apa? Tidak boleh memaksa. Sampai contohkan tadi dengan sholat, dengan kita akhlakul karimah, orang muslim yang Islam luar biasa ya. Kan banyak cerita bagaimana orang yang di luar Islam itu tertarik dengan Islam karena akhlaknya umat Islam. Waktu 212 demo besar di kala itu, saya dengan mata kepala saya sendiri saya melihat saat itu gereja katedral sedang mengadakan, kalau kita akan nikah gitu ya. Nah, sepasang pengantin ini karena demo yang begitu banyak terhambat, dia nggak bisa masuk. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman kaum muslimin? Dia buka jalan, bahkan dia antar dijemput, ya. Kemudian diberikan kemudahan untuk bisa sampai ke
KTP. Ya. Dan ini menjadikan sebuah dakwah. Makanya dakwah itu tidak mesti harus dengan lisan, bisa juga dengan apa? Perbuatan. Bahkan terkadang dakwah perbuatan jauh lebih mengena dibanding dakwah lisan, karena dari akhlak. Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, yang dipercaya. Siapa yang menjuluki? Siapa bu? Itu orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Nabi itu dijuluki Al-Amin bukan dari sahabat, tapi dari orang-orang musyrik Quraisy. Kenapa disebut Al-Amin? Karena Nabi kalau diberi amanat untuk jual dagangan itu, Nabi tidak pernah nilai setoran uang setoran. Ya. Beda dengan hari ini. Ada saya punya jamaah di masjid itu, dia punya mobil. Dulu sebelum ada Jiklingko ya, setiap bilang setorannya dibawa kabur sama sopirnya, nggak balik-balik. Bagaimana julukin Al-Amin kalau ini? Ya. Nah, intinya para jamaah sekalian, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, satu jawabannya adalah boleh walaupun tidak disaksikan orang alim, penting ada saksi. Tapi yang lebih afdal disaksikan oleh orang alim, dan semakin banyak yang menyaksikan itu yang lebih baik. Makanya kalau biasanya ada yang masuk Islam itu kita undang di masjid, dia suruh mandi dulu, kemudian diundang ke masjid, ya, habis sholat itu baru kita Islamkan. Setelah itu dia baru sholat dua rakaat, ya, diajarkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja, cukup ya. Ya, saja kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.